Kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, bagaimana etika berkeluarga di dalam Islam. Masih bicara soal kewajiban atau adab-adab atau sifat-sifat perempuan ahli surga. Wa min at-ta'ati an la takhruja min baiti zawjiha illa idza adhina laha sarahatan fatakhruja hina idzin mutahashimatan bi thiyabin sabighah mutatallibatan al-bu'da an al-a'yun mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha dun al-aswaq wasyawari' al-kabirah was-sahati al-'ammah wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syaraf yakunu 'amaluha 'ala hadha. وقد أخرج البيهقي وأبو داود الطيالسي وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حديث شريف وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكته حتى تتوب أو ترجع قيل وإن كان ظالما قال وإن كان ظالما. Termasuk bentuk ketaatan suami istri kepada suami, an la takhruja min baiti zawjiha illa idza adzina laha sarahatan. Ya, istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali kalau diizinkan secara sarahatan, secara jelas. Nah, itu termasuk adabnya itu. Maka kalaupun dia keluar, nanti akan dikutip hadis dari Abu Ya, bagaimana Rasulullah wanti-wanti banget tuh, jangan dianggap enteng urusan perempuan keluar tanpa izin, jangan dianggap enteng. Nanti akan diwanti-wanti banget sama Rasulullah SAW. Nah, kalaupun dia keluar, fatakhruja hina idzin muhtashimatan bi thiyabin sabighah mutatallibatan al-bu'da an al-a'yun mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha. Kalaupun dia keluar, kata Abu Ya, udah dapat izin nih keluar nih, kata Abu Ya Said Muhammad, itu pun keluarnya dalam keadaan muhtashimatan, menjaga rasa malu, bithiyabin sabigha, dengan pakai pakaian yang gombrong. Maksudnya pakai pakaian yang gombrong ini bukan pakai pakaian yang ketat, dijaga keluar rumah tuh jangan pakai yang ketat, pakai yang sabigha, yang nutupin daripada auratnya betul-betul, yang gombrong. Mutatallibatan al-bu'da anil a'yun. Kalau keluar dari rumah, adabnya perempuan itu jangan malah sengaja memposisikan diri sebagai pusat perhatian. Itu nggak bagus, karena sebaik-baiknya wanita itu yang tidak dilihat oleh laki-laki. Jangan malah sengaja nyari tempat yang jadi pusat perhatian. Lipstik tebalnya sampai 1 meter, muka sampai merah-merah semuanya mau keluar. Jangan malah sengaja nyari perhatian, enggak. Justru adabnya perempuan muslimah yang baik kalau keluar itu bagaimana dia berusaha menghindari sorotan pandangan laki-laki, ya ikhwan. Itu ciri-ciri istri yang salehah, perempuan yang salehah. Nah, sampai di situ, mutaharriyatan juhda istita'atiha an tasira fi syawari' allati la izdihama fiha. Dia berusaha, kata Abu Ya, sebisa mungkin jalan fi syawari' allati la izdihama fiha, menghindari jalan-jalan yang ramai. Berusaha sebisa mungkin. Bagaimana caranya dia nggak jalan di tengah-tengah laki-laki, dihindarinya. Saya ingat waktu di Tarim, Bapak Ibu sekalian, ya, di Tarim itu kita 4 tahun di Tarim sama sekali nggak pernah ngelihat aurat perempuan. 4 tahun saya di Tarim, sekali aja ngelihat aurat perempuan di jalanan belum pernah, Bu, Pak. Ya, bahkan jangankan aurat, muka perempuan kita nggak pernah lihat. Mukanya kita nggak pernah lihat, saking kejaganya tuh. Paling belakangan doang tuh ada datang-datang perempuan-perempuan yang bukan asli setempat dari Suriah, karena Suriah waktu itu lagi perang. Akhirnya ada perempuan-perempuan dari Suriah ngungsi
salah satunya ngungsi ke Tarim. Itu doang paling yang ada, beberapa cuma segelintir, satu kota paling cuma 3 atau 4 orang yang kelihatan mukanya, bukan kelihatan rambut, bukan kelihatan muka. Sisanya 4 tahun saya duduk di sana kagak pernah ngelihat batang hidung perempuan, kagak pernah, ketutup. Bahkan di sini Bu, di sini kan orang kalau pakai cadar aja udah luar biasa, betul apa kagak? Udah jadi sorotan tuh orang pakai cadar di sini. Padahal cadarnya cadar yang pendek. Di Tarim itu saking ngejaganya, cadar yang pendek itu dianggapnya kurang bagus. Saking ngejaganya perempuan. Jadi rata-rata perempuan di sana pakainya kalau istilahnya itu burnus. Cadarnya cadar yang panjang sampai ke bawah. Padahal udah mukanya udah ketutup segitunya, udah pakai jilbab, udah pakai abaya, pajarnya cadar yang panjang sampai ke bawah. Itu perempuan-perempuan di sana kalau jalan berusaha ngambilnya jalan yang pinggir-pinggir. Kalau ada jalan yang gang, ada jalan utama rame nih banyak orang. Jalan yang gang sepi, dia lewat jalan yang gang. Supaya apa? Supaya menghindari jalan di tengah laki-laki, menghindari bagaimana caranya nggak jadi sorotan daripada laki-laki. Alhamdulillah, itu termasuk daripada ada pada perempuan. Habib ini kan susah Beb, kita di Tangerang bukan di Tarim Beb. Laki di mana-mana. Nah, saya nggak nuntut ibu pakai cadar sampai ke bawah-bawah, kagak Bu. Saya nggak nuntut ibu sampai segitunya. Minimal kalau kita belum bisa seperti itu, minimal hindarin pakaian yang ketat-ketat, karena mancing daripada pandangan laki-laki. Di satu sisi seorang laki diperintahkan untuk ghadul basar. Laki itu diperintahkan untuk menundukkan pandangannya kalau ngelihat yang haram atau ngelihat aurat atau ngelihat sesuatu yang memancing syahwat. Tapi di sisi lain perempuannya juga jangan mancing. Betul apa kagak Pak? Tuh bapak diem-diem baik nih. Betul apa kagak Pak? Laki-lakinya punya kewajiban jaga pandangan, perempuannya punya kewajiban jaga diri. Makanya sampai segitunya tuh kalau perempuan keluar, di antara adabnya hindarin titik-titik yang dia bisa jadi sorotan orang-orang. Kata Abu Said Muhammad bin Abdul Maliki, wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syaraf yakunu amaluha ala hadha. Ya, semakin tinggi kadar agama seorang perempuan, semakin konsisten dia ngamalkan ini. Semakin tinggi kadar akhlak, kadar kemuliaan seorang perempuan, semakin dia jaga urusan beginian Ibu Pak. Makanya ibu-ibu, Bu, sehat Bu, ibu jadi orang perempuan nggak usah keopenan sama orang laki yang nggak mahram. Betul nggak? Bukan akhlaknya. Open itu bagus, senyum, murah senyum, open bagus, tapi kepada yang mahram, laki-laki yang dihalalkan. Kalau laki-laki yang nggak mahram nggak usah open Bu, ntar dipikir ibu ngasih PHP ke dia Bu. Betul apa enggak? Jangan, nggak usah keopenan. Kita sama laki-laki yang nggak mahram sekedarnya aja, kalau ada hajat sekedarnya, dan itu pun nggak usah terlalu ngumbar senyum. Akhirnya jadi mancing dia nanti, mancing buat kurang ajar, mancing dia ngerasa dikasih kesempatan. Nggak usah keopenan. Jangan kadang kebalik, sama orang laki sama tetangga open, sama laki cemberut sama suami bawaannya. Ada nggak yang model begitu? Nah, itu kebalik tuh, sama laki tetangga open, sama suami bawaannya cemberut, apa kata ngegerutu aja, ngamuk aja. Justru perempuan soleha itu kata Nabi, yang kalau suaminya ngelihat dia, suaminya senang. Suaminya ninggalin rumahnya, suaminya tenang, harta suaminya dijaga. Alhamdulillah. Jadi gak usah keopenan. Perempuan soleha itu berusaha menghindari diri untuk jadi pusat perhatian mata laki-laki. Itu perempuan soleha. Apalagi zaman sekarang, di zamannya media sosial. Makin zaman media sosial, perempuan makin berusaha bagaimana caranya laki banyak yang nge-like fotonya. Sama kalau dulu di jalanan, kalau sekarang di medsos. Bahkan jalan medsos ini lebih parah dari jalanan. Kalau jalanan orang ngelihat sekelebatan, sekali selesai. Kalau di medsos
Ibu-ibu nggak tahu laki-laki mana yang matanya nggak berhenti mandangin di rumahnya, laki-laki mana yang bakal ngehayalin terus-terusan foto di rumahnya. Malah jadi sebaliknya sekarang, perempuan banyak yang berusaha berlomba-lomba bagaimana jadi perhatian laki-laki, bagaimana jadi pusat pandangan laki-laki. Wah, senang begitu fotonya di-upload, senang. Makin banyak yang komen, cantik ya, manis ya, skincare-nya apa sih. Makin banyak yang komen makin girang, makin banyak yang like makin girang, makin banyak yang muji laki-laki makin girang. Padahal ibu-ibu kagak tahu itu yang muji-muji, yang komen-komen itu buaya yang lepas dari kebun binatang, Bu. Nggak begitu. Perempuan yang solehah berusaha menjauhi diri dari pusat perhatian laki-laki, kecuali laki-laki yang dihalalkan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, kata Abuya, semakin solehah perempuan, semakin konsisten dia ngejaga ini. Semakin baik perempuan, semakin konsisten dia ngejaga ini. Semakin syaraf, semakin mulia perempuan, bukannya semakin ngumbar, bukannya semakin murah, bukannya semakin mempertontonkan kecantikannya. Semakin soleha, semakin mulia perempuan, semakin dia ngejaga karena malu kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Insya Allah kalau ibu-ibu di sini perempuan soleha semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya. Tadi itu andai kata dikasih izin keluar, itu adab ngejaga keluarnya. Beb, kenapa kok, emang kenapa perempuan kalau mau keluar harus izin? Emangnya kalau nggak izin dosa, Beb? Oh, hati-hati, Nabi ancam perempuan yang keluar rumah tanpa izin, diancam sama Nabi SAW. Di dalam hadis akhrajal Baihaqi wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Asakir Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol. Nih perhatiin nih perempuan, Bu. Ada ibu-ibu yang bilang, Habib kok omongannya ngancem-ngancem mulu, Beb. Yang namanya juga ustadz itu kayak dokter. Dokter itu kerjaannya ngobatin penyakit, walaupun obatnya pahit, Bu. Walaupun kalau ada luka ditetesin nih kadang-kadang pedih. Itu kan kalau mesti disampaikan, jangan sampai tuh luka busuk, jangan sampai tuh penyakit makin parah walaupun obatnya sakit. Jelas apa kagak? Kata Rasulullah SAW, wa an la takhruja min baitihi. Di antara ada perempuan, kata Rasulullah, wa an la takhruja min baitihi, tidak keluar dari rumah suaminya illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, kata Nabi, kalau dia melakukan itu, perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatub. Begitu dia keluar langkah dari rumahnya tanpa izin suaminya, la'anahallahu, na'udzubillah min dzalik, perempuan tersebut dilaknat oleh Allah. Bukan cuma Allah yang laknat, wa malaikatuhu, dilaknat sama malaikat. Sampai kapan? Hatta tatub, sampai dia tobat. Tobatnya bagaimana? Karena ini berkaitan dengan dosa sama suaminya. Tobatnya setelah istighfar, mohon ampun, nyesel, minta maaf sama suami, au tarji, atau sampai dia kembali. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min Allah. Kalau udah dapat laknat Allah, begitu keluar dari rumah, apa enggak celaka tuh di luar rumah? Bagaimana mau berkah dia keluar? Bagaimana mau untung? Bagaimana mau bahagia keluar rumah dalam keadaan mendapatkan laknat Allah? Makanya hati-hati ibu-ibu, kadang-kadang mungkin karena kesel, karena lagi bawa adat. Jangan sampai bawa adat bikin ibu dapat laknat Allah. Gara-gara bawa adat main mau keluar rumah aja, kesel ngambek main mau keluar rumah aja. Seberapa hebat ngambek itu sampai mengorbankan Anda rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga, jangan main-main ya. Ini urusan keluar rumah, jangan main-main. Ya walaupun di satu sisi suami juga mesti tahu, ya, harus tahu kapan dia mengizinkan suami istrinya, kapan enggak. Jangan juga istri mau melakukan kebaikan dipersulit izinnya, jangan juga. Permudah. Sebagaimana orang tua dituntut untuk mempermudah anak untuk bakti kepadanya, suami juga dituntut untuk mempermudah istri bakti kepada suami. Tapi istri lebih-lebih harus ngejaga nih. Ini masalah keluar rumah tanpa izin bukan main-main. Ancamannya dapat laknat Allah dan laknat malaikat. Na'udzubillah min dzalik.
Qila wa in kana zaliman, ada sahabat ngomong, ya Rasulullah bagaimana kalau suaminya zalim? Suaminya zalim nggak ngizinin dia, Rasulullah, padahal harusnya diizinin. Kata Rasulullah, wa in kana zaliman, walaupun suaminya zalim. Artinya apa di sini? Bukan berarti ini ngebenarkan kezaliman suami. Kalau suaminya zalim dalam satu urusan nggak ngizinin dia keluar, ya itu kesalahan suaminya. Suami nanggung dosa atas kezalimannya. Tapi itu tidak menyebabkan perempuan boleh keluar begitu saja tanpa izin suami. Jadi kalau suami melakukan kezaliman, dia nggak ngizinin istrinya nih, padahal harusnya diizinkan. Itu suami melakukan kezaliman. Kezaliman suami itu ya dosa bagi si suami, nggak boleh disebut zalim. Tapi itu nggak semerta-merta kesalahan suami menyebabkan istri boleh keluar rumah tanpa izin. Tetap biar bagaimana keadaannya wajib izin kepada suami. Kira-kira jelas apa kagak? Kecuali memang suaminya udah ngasih izin secara umum, udah nih aneh seminggu mau keluar kota ya, seminggu mau keluar kota nih, aneh mau ada urusan di luar kota, ada bisnis, pokoknya kamu selama di rumah selama seminggu saya izinin, mau keluar rumah untuk hal-hal yang memang rutinitas sehari-hari udah saya izinin, nggak usah pakai izin lagi. Kalau udah begitu udah dapat izin, namanya secara global. Yang penting nggak keluar dari rutinitas yang seperti biasanya, sesuai dengan urufnya. Kalau gitu nggak masalah. Tapi selain itu, kata Abu Yazid Muhammad, solahatan, termasuk ciri-ciri perempuan solehah, kewajiban sebagai seorang perempuan kalau mau keluar harus dapat izin suaminya secara terang-terangan, terang benderang. Alhamdulillah. Beb, kalau perempuan bagaimana beb? Kalau laki mau keluar mesti izin gak sama bini? Ini kan zaman sekarang kebalik nih. Perempuannya gak izin sama laki, lakinya keluar, gue izin dulu dah sama bini gue, izin dulu. Padahal nggak ada ceritanya laki izin sama istri mau keluar. Yang ada ngabarin, ngasih tahu. Kalau suami itu pemimpin rumah tangga, kalau mau keluar, apalagi keluar jauh lama, ngabarin bukan gara-gara kewajiban, bukan, biar dia kagak bingung, biar dia nggak khawatir. Ente keluar menyelonong aja tuh bini bingung, akhirnya nggak tahu, kesian, bikin dia susah, bikin sumpah. Ngabarin itu termasuk adab, biar dia nggak bingung, biar dia nggak khawatir, biar dia nggak ketakutan, takut ntar kepikiran macam-macam. Kabarin, mau keluar kemana, ngabarin aja, ngabarin. Itu adabnya suami. Tapi kalau istri bukan ngabarin, istri wajib izin. Jelas atau tidak? Beda nggak izin sama ngabarin? Beda. Zaman sekarang kebalik, laki izin sama bini, bini malah kagak izin sama laki, menyelonong aja. Na'udzubillah min. Jamaah Madinah nggak ada yang begitu, insyaallah semuanya. Wa min taati, dan termasuk bentuk ketaatan perempuan kepada suaminya, an la tasuma naflan illa biiznih, enggak puasa sunnah. Sampai puasa sunnah ibadah apa kagak? Ibadah. Tapi enggak boleh perempuan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, enggak boleh. Nah, karena kita nggak tahu puasa itu kan, kalau orang puasa itu nggak boleh bersetubuh. Takutnya tahu-tahu suaminya ada hajat kepada istrinya, pengen bersetubuh dan lain sebagainya, akhirnya jadi terhalang. Beda halnya kalau puasa sunnahnya udah izin. Kalau puasa sunnahnya udah izin kan suami udah tahu konsekuensinya ketika mengizinkan. Tapi kalau perempuan mau puasa sunnah nggak dapat izin sama suami, nggak boleh, hukumnya haram. Pengen dapat puasa sunnah malah dapat dosa. Na'udzubillah min. Fa in fa'alat duna isti'dzanihi, kalau perempuan tersebut melakukan puasa sunnah tanpa izin kepada suami, wa kana hadiran ghaira musafirin, padahal suaminya ada di situ, bukan lagi musafir. Beda halnya kalau suami lagi musafir, nggak apa-apa dah, itu mau puasa terserah, bebas, karena suaminya nggak ada hajat sama dia kalau lagi musafir. Tapi ini kalau suami lagi musafir, suaminya ada, tapi dia tetap ingin bagaimana? Kalau dia tetap puasa ngarep dapat, orang puasa ngarep dapat apa? Dapat dosa, dapat pahala, ngarep dapat pahala. Tapi perempuan puasa sunnah tanpa izin suami, karena hadzuha min saumiha ju'aha wa atashaha wa an ta'tham wa an la yataqabbalallahu minha. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali aus, kecuali lapar, wa an ta'tham, dan yang dia dapetin dari puasanya bukannya pahala malah dosa. Wa an la yataqabbalallahu minha, dan Allah nggak akan terima puasanya dia, bukan dapat pahala, dosa. Bahkan kalau udah terlanjur puasa, ibu-ibu nih perempuan udah terlanjur puasa tanpa izin suami,
wa li zawjihal haq fi an yufattiraha in lam tasta'dhinhu. Suaminya punya hak untuk nyuruh dia buka puasa kalau dia nggak izin puasanya. Suami punya hak untuk nyuruh dia buka puasa, untuk nyuruh istrinya buka puasa sunnah kalau nggak izin puasanya. Beb, kalau Ramadan bagaimana beb? Amma saumul fardhu ka Ramadan fala yahtaj ila izni dzauj. Kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan nggak butuh izin suami. Bahkan ibu-ibu kalau puasa Ramadan suaminya nggak ngizinin, itu jewer suaminya bu. Itu suami geblek namanya. Masa perempuan yang puasa Ramadan nggak diizinin. Kalau dia ngelarang, lawan larangannya, lawan, nggak boleh. Itu nggak lala taat ali makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kalau urusan maksiat kepada Allah nggak ada ketaatan kepada makhluk. Ibu boleh ngelawan. Kalau disuruh nggak puasa Ramadan boleh ngelawan, boleh nggak patuh, boleh nggak taat sama suami. Kalau puasanya puasa Ramadan. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, wajib izin kepada suami. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, an la tamna'ahu min nafsiha wa in kanat ala dhahri gatab wa huwa lil jamal kasuruj lil faras wa an la tasuma yawman wahidan illa bi idni fa in fa'alat athimat wa lam yutaqabbal minha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat al-Imam al-Baihaqi, ya, di antara hak-hak daripada suami, kewajiban istri an la tamna'ahu nafsaha, dia enggak mencegah dirinya dari suaminya. Wa in kanat ala dhahri gatab, walaupun itu istri udah siap-siap di atas kendaraan, di atas onta. Zaman dulu kan kendaraannya onta. Nah, termasuk nih hak suami, kewajiban istri, walaupun dia udah di atas kendaraan, udah mau jalan. Kalau zaman dulu udah naik ke atas onta, tahu-tahu lakinya manggil. Lakinya pengen berhubungan dengan istrinya. Walaupun tuh istri udah siap mau jalan di atas kendaraan, kata Nabi nggak boleh dia ngelarang, nggak boleh dia nolak. Ini kira-kira kalau begini bu, ribut apa kagak bu? Ibu udah siap nih mau jalan, mau pengajian udah dandan, udah segala macem. Begitu sampai pintu, mah sini dulu dong mah, papa pengen nih mah. Itu bukannya begitu malah berantem urusannya tuh. Lu kenapa kagak dari tadi sih? Giliran gue lagi diem-diem lu kagak ngajak, giliran begini ngajak. Wah, ngegerutu ribut tuh. Jelas apa kagak? Iya, tadi belum dandan, tadi belum pakai pakaian bagus, tadi belum pakai minyak wangi, giliran lu ngadep gue lu bau balsem, iler masih bau. Bagaimana kita nian? Giliran ente udah dandan, udah cakep, mau buat orang, kita kagak dikasih dandannya. Wah, laki-laki ada ngomong begitu. Betul apa kagak pak? Bapak-bapak diam-diam aja deh. Betul nggak pak? Jadi kata Nabi bu, walaupun udah di kendaraan, kata Rasulullah, turun, layanin suami. Udah mau jalan, turun. Kenapa kok sampai begitu beb Nabi? Iya, soalnya salah satu fungsi rumah tangga itu menjaga, jangan sampai syahwat itu tersalurkan ke yang haram. Sedangkan orang itu bu pak, apalagi laki-laki, kalau udah datang syahwat tuh kagak bisa ditunda. Orang laki kalau udah datang syahwat itu kagak bisa ditunda. Sampai-sampai itu ada perkataan, idza qama dzakar dzahaba nisful aql. Mohon maaf nih, ini ilmu nih. Kalau kalau syahwat udah datang, ya, itu separuh akal hilang. Separuh akal laki-laki hilang. Laki-laki kalau udah kepengen langsung bego. Betul bu? Betul lagi kata ibu. Ngaku ibu-ibu deh. Begitu ditunda bahaya, setengah akal hilang. Kalau udah setengah akal hilang, waduh, bisa ngelakuin hal-hal yang enggak. Makanya nggak boleh perempuan nolak, walaupun udah di atas kendaraan, kata Nabi. Turun, layanin dulu suaminya. Tapi laki juga pengertian, jangan saban begitu laki, saban mau bini mau jalan, ada aja gak rapi-rapi. Pengertian juga, mesti tahu juga. Tapi andai kata suami minta, kata Nabi, istri udah di atas kendaraan, turun. Jangan sampai syahwatnya tersalurkan kepada sesuatu yang haram. Jelas atau tidak? Wa an la tasuma yawman wahidan, kata Rasulullah, jangan puasa satu hari pun illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Fa in fa'alat, kalau dia tetap puasa tanpa izin suami, puasa sunnah di sini, athimat, yang ngomong Rasulullah nih, athimat, dosa tuh perempuan, walam yutaqabbal minha, bahkan itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sampai sini kira-kira jelas atau tidak? Insya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian bapak-bapak. Adabul muasyarah, adab-adab hubungan laki bini. Ini saya nggak mau terlalu banyak bercanda, takut bablas, bahaya ini. Ini dibahas dalam Islam. Tuh bayangin Islam, saking lengkapnya Islam, sampai-sampai hubungan suami istri adabnya diatur oleh agama Allah Subhanahu. Indah nggak Islam? Sampai urusan hubungan laki suami istri. Bagaimana adab hubungan dalam tanda kutip ya, hubungan seksual, hubungan suami istri diatur adabnya dalam Islam. Wa adabul Islam yutlaq 'alal jima' al-mubasyarah wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wal Islam yahtam bir ra'atil jinsiyah wa irwa'il gharizah fil halal tab'an walakinahu ja'ala lidzalika adaban latifah wa nasaiha thaminah. Kata Buya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, Islam itu memperhatikan kebutuhan daripada seksual seseorang. Mohon maaf ini, saya pakai bahasa-bahasa sehalus mungkin, saya berusaha pakai bahasa sehalus mungkin. Islam itu berusaha bagaimana seseorang itu terpenuhi kebutuhannya dalam yang halal. Makanya Islam atur, bukan cuma sekedar dibolehkan, tapi diatur bagaimana adab-adab yang sederhana, simple, tapi memanusiakan manusia, memuliakan suami dan istri. Di antaranya zikrusmillah. Di antara adab laki-laki suami dan istri ketika bersetubuh, zikrusmillah, baca bismil, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, yaqulun nabiyul Islam sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlah qala bismillahirrahmanirrahim, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Alhamdulillah masih hafal di sini. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalik lam yadurruhu syaitan abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa lau anna hadakum, andai kata seseorang dari kalian, idza arada an ya'tiya ahlah, kalau pengen menggauli istrinya, kemudian baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, artinya itu bismillah, dengan nama Allah. Ini doa sebelum bersetubuh. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, hindari kami dari setan. Oh, sampai dalam bersetubuh kita minta sama Allah dihindari dari setan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan hindari setan dari rezeki yang akan Engkau berikan kepada kami, yaitu anak. Ya Allah, hindari kami dari setan, itu artinya tuh. Dan hindari, jauhkan setan dari rezeki yang akan Kau berikan kepada kami, atau rezeki yang Kau berikan kepada kami, yaitu anak maksudnya. Kita minta tuh, anaknya belum lahir kita udah minta dihindarin dari setan. Nah, kata Rasulullah, kalau orang yang baca itu sebelum bersetubuh, fa innahu in yuqdar bainahuma walad fi dzalik, kalau Allah takdirkan dapat anak, mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang soleh-solehah insyaallah. Nah, diantaranya itu tuh, kalau dari persetubuhan itu Allah takdirkan dapat anak, lam yadurrahu syaitan abadan, itu anak nggak akan terkena bahaya godaan setan selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kadang-kadang orang Betawi, orang Betawi, Bu, dulu Bu saya inget banget tuh orang Betawi, kalau ngelihat ada anak kecil bangor, dibilang apa? "Ma, bapak lu bikin kagak baca bismillah." Bangor banget, udah kayak setan. "Ma, bapak lu bikin kagak baca bismillah." Itu omongan bukan sekedar seletukan tuh ya, walaupun kagak bagus kita ngomong sama orang begitu, tapi nggak sekedar seletukan, emang bener. Nabi yang bilang kalau baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, itu anaknya dihindarin dari setan tuh, Allah jaga dari setan. Ini salah satu cara bagaimana kita memproduksi anak-anak soleh. Tapi kalau kagak baca itu, nggak ada protek, itu anak nggak ada penjagaan dari setan. Dari proses awalnya aja udah salah, kesononya banyak digoda oleh setan.
Makanya benar tuh orang Betawi tuh ngomong, lu jangan-jangan ma bapaknya waktu bikin gak baca bismillah, lupa baca bismillah, jangan-jangan nih. Itu nih. Karena kalau baca bismillah seperti ini dijaga dari setan. Jelas atau tidak? Nah, jadi jangan sembah kata-kata Abuya waqad takunu syahwa arimah lakin hadza la yamna' min tasmiyah. Kadang-kadang bagaimana Beb? Syahwat udah menggebu-gebu, udah lupa segalanya Habib. Apa susahnya sih baca bismillah? Bisa tetap. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Bapak Ibu yang pengalaman, yang istiqomah mengamalkan ini bisa. Yang penting dibiasakan. Nah, problemnya bukan soal bisa nggak bisa. Kalau yang ngebiasain bisa. Kalau yang udah ngebiasain nggak lakuin, menyeruduk aja saudara. Nggak baca bismillah, wala baca apa. Akhirnya dia jadi digoda setan, anaknya digoda setan. Naudzubillah min dzalik. Beb, bagaimana kalau orang zina baca bismillah, Beb? Nah, itu dosanya double. Dosanya double. Itu termasuk, jadi hukum baca bismillah itu ada 5. Saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini. Kadang-kadang baca bismillah itu hukumnya bisa haram. Kapan baca bismillah haram? Idza fa'ala muharraman, kalau mau ngelakuin sesuatu yang haram. Ngelakuin sesuatu yang haram pakai baca bismillah dulu. Mau zina, ini kata Habib supaya anaknya nggak digoda setan, udah baca bismillah dulu dah. Lalu sekarang lagi ngelakuin perbuatan setan, baca nggak boleh. Zinanya haram, baca bismillahnya haram tersendiri. Jadi dia ngakuin 2 keharaman sekaligus. Kenapa? Karena seolah-olah dia ngeledek Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau larang zina ya Allah, maka saat ini melakukan zina sambil menyebut namamu ya Allah. Itu ngeledek apa kalau begitu? Ngeledek. Makanya ulama mengatakan orang kalau mau ngelakuin bismillah ini zikir. Bismillah bagus, zikir. Tapi kalau dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang haram, baca bismillahnya sendiri dosa. Jadi dia dapat 2 dosa. Dosa membaca bismillah, dosa melakukan yang haram. Mau mabok, gue mau mabok nih, udah buat ngurangin dosa baca bismillah dulu dah. Itu bukan ngurangin dosa tuh, justru double dosanya. Dosa mabok sama dosa baca bismillah. Naudzubillah min dzalik. Jelas apa kagak? Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga dari zina anak keturunan kita insyaallah. Berikutnya yang kedua, kata Abuya Said Muhammad, as-satr. Termasuk adab-adab bersetubuh as-satr. Ya. Ini lanjut apa kagak nih? Jalan begini semangat, lanjut. Masih semangat. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk adab daripada hubungan suami istri as-satr. As-satr. Ba'dul azwaj la yahlu lahul jima' illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Wa naqul dzalika sahih. Walakin nuhibbu an nahmis fi udhunih bi anna al-mar'a la tastarih lil 'ura fi hadhihi al-hal. Yaqulu an-nabiy al-mahbub sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlah falyastatira wa la yatajarrada tajarrud al-'ayrain ay al-himarain. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Termasuk adabnya Pak Bu pakai busana. Termasuk adabnya tidak, mohon maaf, nggak telanjang bulat. Termasuk adab bersetubuh di dalam Islam. Yang penting ada penutup walaupun sedikit. Nggak full terbuka telanjang bulat. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya harus bahas karena ini adab Islam. Karena kita bicara soal adab rumah tangga di sini. Dan ini sehari-hari dalam rumah tangga. Itu termasuk adabnya. Nah, kata Abuya Said Muhammad, ini perhatiin nih. Ini mungkin banyak nih. Ba'dul azwaj la yahlu lahul jima' illa wa imra'atuhu 'ariyatul jasad wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Kata Abuya Said Muhammad, sebagian pasangan laki bini dia nggak seneng bersetubuh kecuali telanjang bulat. Kata Abuya, ada sebagian suami istri yang begitu tuh, bukan sebagian, kebanyakan kali kayaknya nih. Nggak senang bersetubuh kecuali semuanya lepas sepenuhnya 100 dah. Begitu lampu diterangin seterang-terangnya lagi. La ilaha illallah. Kata Abuya, wa huwa ya'taqid anna dzalika jaizun lah. Dan dia meyakini itu boleh buat dia. Emangnya nggak boleh, Beb? Kata Abuya, wa naqul lahu dzalika sahih, benar boleh, emang boleh. Laki-laki sama perempuan tuh suami istri nggak ada batasan
aurat. Boleh kalau bicara, boleh, boleh. Tapi ada hal yang di atas sekedar boleh, yang disebut dengan adab, akhlak. Itu di atas sekedar boleh. Apa itu adab akhlaknya? Kata Abu Ya, walakin nuhib an nahmisa fi udhunih. Tapi tunggu dulu, saya pengen ngebisik di kupingnya, kata Abu Ya Said Muhammad. Apa yang dibisikin? Bi annal mar'ata la tastarihu lil 'ura fi hadhil hal. Kata Abu Ya, perempuan itu enggak semuanya nyaman kalau harus terbuka seutuhnya. Enggak semuanya merasa nyaman seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah apa nih? Ini perhatiin hadis Nabi nih, renungi baik-baik Bapak Ibu sekalian. Idza ata ahadukum ahlah falyastatira wala yatajarrada tajarrudal airain al-himarin. Kata Abu Ya Said Muhammad, kalau seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya, kata Rasulullah, bukan kata ini hadis Nabi nih. Idza ata ahadukum ahlah, kata Rasulullah, kalau seseorang di antara kalian datang menyetubuhi istrinya, falyastatira, maka hendaknya dua-duanya saling nutup. Maksudnya enggak sepenuhnya terbuka, ada nutup, paling enggak ada yang ditutup, ada yang tertutup paling enggak. Kenapa kata Abu Ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatajarrada tajarrudal irin ayil himarin. Jangan sampai dia telanjang bulat seperti telanjang bulatnya pasangan keledai. Jangan sampai nggak ada bedanya binatang. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, binatang kambing kalau bersetubuh telanjang apa enggak? Telanjang, terbuka. Kambing, kuda, sapi, semuanya. Himar, dikasih contoh di sini sama Rasulullah, himar, salah satu binatang yang suaranya paling dibenci. Himar, keledai. Orang Arab tuh kalau udah ngatain himar tuh udah hina banget tuh, himar. Nah kata Rasulullah, jangan sampai laki bini lagi bersetubuh kayak pasangan himar. Binatang nggak pakai baju sama sekali kalau bersetubuh. Nah, kalau suami istri jangan, adabnya termasuk ada yang ketutup, jangan full kebuka. Jelas apa kagak? Saya dengar ada sebagian ustadz di TV itu, di YouTube itu, entah dibaca kitab apa, yang jelas ini dari hadis Rasulullah, entah dibaca kitab apa, intinya sampai pada kesimpulan yang paling afdol itu justru nggak tersisa satu helai pun di atas tubuhnya. Saya nggak ngerti itu dari mana. Yang jelas dari hadis Rasulullah SAW, justru adab yang diajarkan Rasulullah itu harus, walaupun sedikit, ya bagaimana caranya adabnya, adab penutup, walaupun sedikit. Jelas atau tidak? Penutup itu nggak harus pakaian. Falyastatir tuh menutupi diri pakai selimut, bisa apa enggak? Bisa, pakai selimut bisa. Kalau nggak ada selimut pakai spray, copotin tuh spray. Ribet juga pakai spray. Intinya ditutupin dirinya, pakai sarung. Bisa nggak pakai sarung? Bisa. Yang pengalaman jawabnya kompak-kompak banget dah. La ilaha illallah. Wa tarwi sayyidah Aisyah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu ayal aurah. Shallu ala Rasulillah. Allah. Nih Bu, Pak, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini salah satu hikmahnya Nabi nikah sama Sayyidatuna Aisyah. Saya pernah jelaskan, Sayyidatuna Aisyah tuh istri Nabi yang paling muda. Salah satu hikmah Nabi nikah sama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW karena hafalannya kuat. Istri Nabi yang paling muda, hafalannya kuat, sehingga yang kan nggak mungkin sahabat nyeritain tentang adab berkeluarga dari Nabi. Kan sahabat nggak ngelihat, yang ngelihat di dalam rumah siapa? Istri. Nah istri Nabi yang hafal itu semua Sayyidatuna Aisyah. Barokah Nabi punya istri Sayyidatuna Aisyah. Allah kasih ini, alhamdulillah. Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan kepada kita adab-adab berkeluarga yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, di antara adabnya Nabi ini sama istri-istrinya, ma ra'aha minni wa la ra'aituha minhu. Saking ada yang ketutup, kata Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Rasulullah enggak melihat kemaluanku dan aku tidak melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah.
Ini adab yang diajarkan Rasulullah yang membedakan manusia dan saya nggak mengatakan itu terlarang, walaupun lihat kemaluan itu hukumnya makruh, tapi kalau mau silahkan boleh, nggak terlarang. Mau terbuka sepenuhnya seutuhnya, nggak ada batasan antara suami dan istri. Yang dilarang itu cuma bersetubuh di, mohon maaf, di dubur, itu dilarang. Bersetubuh ketika haid, itu yang dilarang. Bersetubuh ketika puasa, itu yang dilarang. Bersetubuh ketika ihram, ketika dalam keadaan ihram, mudah-mudahan di sini bisa haji, bisa umrah insyaallah. Itu dilarang tuh, bersetubuh ketika ihram. Tapi di luar itu nggak ada batasan antara suami dan istri, nggak ada batasan aurat antara suami dan istri, tapi tetap ada adabnya, ada akhlaknya. Jangan sepenuhnya terbuka supaya kita nggak sama dengan binatang, kata Rasulullah SAW. Jelas atau tidak? Dan ada juga kadang-kadang mohon maaf deh, sumbernya dari kitab. Ada sebagian yang baca sumber dari kitab, saya menghargai kitabnya, tapi entah bagaimana ini secara langsung atau tidak langsung bukan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ada yang ngatain, yang bilang di kitab, hati-hati kalau bersetubuh hari ini nanti anaknya jadi begini, bersetubuh hari ini anaknya jadi begitu, bersetubuh hari ini anaknya jadi begini. Wah, kalau bersetubuh hari ini anak jadi pencuri, oh bersetubuhnya hari A, la haula wala quwwata illa billah. Syariat nggak ngelarang. Jawaban saya cuma itu. Saya nggak mau meremehkan isi kitab tersebut. Kita menghargai apa yang disampaikan. Mungkin ulama tersebut mengetahui apa yang tidak nggak ketahui. Tapi kalau ditanya soal syariat, syariat nggak ngelarang. Ente mau bersetubuh selama bukan lagi puasa, ya, selama bukan lagi ihram, selama bukan lagi haid, selama mau didubur, silahkan, halalan thayyiban. Jelas atau tidak? Kalau ente baca bismillah seperti tadi dikatakan, insya Allah anaknya Allah jaga dari setan. Yang penting tuh anak dikasih makan yang halal, yang penting tuh anak dididik yang baik, nggak perlu kekhawatiran, nggak perlu ketakutan. Nah, karena justru di hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya jangankan hari-hari, lakbi ini udah naik ke atas kuda, naik ke atas kendaraan disuruh turun. Bagaimana kalau jangan subuh hari ini Sabtu, Kemis, Rebu, jangan bersubuh hari Rebu misalkan. Ada sebagian tuh yang nyebutin begitu tuh. Terus dia mau disuruh nahan sehari semalam, kan bego saudara. Betul bakal nggak? Jelas ya. Nah, jadi nggak semua hal yang ada di kitab itu layak untuk dipublikasi. Nggak semua hal yang ada di kitab itu bisa ditelan mentah-mentah. Khatibun nas bilisani syara'. Kita kalau ngajak bicara umat, ajak bicara umat pakai tolak ukur syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada yang mau meyakini silahkan. Berarti ente kalau udah kebelet siap nahan 2 hari 2 malam yang meyakini. Tapi kalau bicara soal syariat enggak, syariat ngizinin. Semua ibu-ibu lihat di YouTube bapak-bapak, aduh ustazah terbaca kitab A, kitab B. Ya kalau siapa yang jimanya hari ini anaknya bisa begini, yang jimanya hari ini anaknya bisa begini. Terus orang disuruh nunggu berhari-hari saudara. Syariat nggak seperti itu. Jelas atau tidak? Faham? Yang penting jaga aturan syariat. Nah, dan yang lebih penting lagi nih, jaga adab-adab, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syariat nggak kaku Pak Bu, nggak kaku dalam urusan bersetubuh. Suami istri mau mencari, mohon maaf, mau variasi apa supaya nggak boleh, silakan. Yang penting jangan melanggar syariat. Batasannya jangan sampai di dubur, mohon maaf. Jangan sampai di waktu-waktu yang diharamkan ketika haid dan sebagainya. Sisanya nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Perempuan-perempuan kalian adalah sawah kalian, ladang kalian. Fa'tu harthakum annasyi'tum. Garap tuh sawah bagaimanapun yang kalian kepengen caranya. Nah, yang penting nggak ngelanggar yang dilarang oleh syariat. Itu doang, udah simple, sederhana. Jelas atau tidak? Berarti aturan Islam dalam masalah ini gampang atau tidak? Gampang, gampang tapi indah. Gampang tapi memanusiakan manusia. Gampang tapi menjaga keharmonisan di antara rumah tangga. Gampang tapi caranya bagaimana supaya hubungan suami istri itu menjaga iffah, menjadi sebab suami terjaga dari yang haram, istri juga terjaga dari yang haram. Alhamdulillah.
lillah. Nah, mulai sekarang udah tahu ilmunya, diamalkan insya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Buya, di antara adab-adab al-i'tina bi muqaddimatil jima'. Ini saya mau lanjut, takut udah pada ngantuk ini. Masih semangat gak? Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-i'tina bi muqaddimatil jima'. Biar nih selesai satu pertemuan dah, biar pertemuan berikutnya udah bahas yang lain. Al-i'tina bi muqaddimatil jima', termasuk adab-adab bersetubuh. Perhatian dengan muqaddimatul jima', apa? Pemanasan. Pemanasan wa tamhid lil isti'dad nafsi, persiapan untuk kesiapan jiwa sebelum dia bersetubuh, pemanasan dulu. Wa tahiyatul jawi bima yunasibul maqam, situasi itu dipersiapkan supaya nyaman, suami nyaman, istri juga nyaman. Itu penting. Jangan main nyeruduk aja udah kayak kambing, saudara. Nyaman, dibikin nyaman, di pemanasan dulu. Apa sih bahasanya tuh? Foreplay. Pemanasan itu dianjurkan oleh syariat. Itu dianjurkan oleh syariat. Jangan langsung main seradak seruduk, pemanasan dulu. Waqad ja'a fil hadits, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Firdaus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun minal ajzi fir rajul." 3 hal. Ini buat laki-laki nih, perhatikan baik-baik. Buat laki-laki catat baik-baik. Thalathun minal ajzi fir rajul. 3 hal termasuk bentuk ketidakmampuan laki-laki. Bentuk ketidakmampuan laki-laki. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, an yalqa man yuhibbu ma'rifatah fayufariqahu qabla an ya'lama ismahu wa nasabah. Dia ketemu sama orang yang dia pengen kenal sama orang tersebut, tahu-tahu sebelum sampai udah berpisah sama orang tersebut masih belum tahu namanya dan dia asal usulnya dari mana. Malu, masa orang laki mau kenalan malu, mau memperkenalkan diri, mau kenal, padahal pengen tahu, penasaran nih siapa ya, namanya siapa ya, pengen kenal sama orang, nih orang baik kelihatannya nih, dia pengen kenalan tapi malu, nggak bisa apa ya, nggak bisa cair gitu, nggak bisa gampang akrab sama orang. Kata Rasulullah, itu termasuk bentuk ketidakmampuan laki-laki. Laki-laki itu harus punya sifat luwes, gampang bergaul, gampang kenal dengan orang baru. Mungkin kalau perempuan biasanya agak susah kenal sama orang baru, tapi kalau laki-laki itu bentuk ketidakmampuan, kata Nabi. Kalau sulit dikenal, lihat satu orang dia pengen kenal, ada ketertarikan, ini orang pengen kenal, nih orang baik, supaya nyambung, tanya namanya, ente dari mana, keluarganya mana, tanya supaya kenal. Alhamdulillah. Yang kedua, an yukrimahu ahadun fayarudda alaihi karamatah. Termasuk bentuk ketidakmampuan laki-laki, ketika dimuliakan orang-orang nggak bisa balas memuliakan. Nah, termasuk adab kalau kita dimuliain orang, balas orang yang muliain kita. Dihargain orang, hargain balik. Dibahagiain orang, senengin balik. Ketika kita dihargai, dihormati, dimuliakan, hormati balik. Ketika tidak mampu kita menghormati balik, gak mampu memuliakan balik seorang laki-laki, itu termasuk bentuk ketidakmampuan seorang laki-laki. Jelas atau tidak? Berikutnya, kata Abu Yazid Muhammad, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, hadis ini, hadis Musnadul Firdaus, an yuqaribar rajulu jariyata au zawjatah fayusibaha qabla an yuhaddithaha wa yu'anisaha wa yudaji'aha fayaqdi hajatah minha qabla an taqdi hajataha minhu. Kata Rasulullah, termasuk bentuk ketidakmampuan laki-laki ketika dia mendekat kepada istrinya, pasangannya, an yuqariba jariyatahu au zaujatah, mendekat kepada pasangannya, kepada istrinya, fayusibaha, kemudian main seruduk aja, main langsung masuk aja, qabla an yuhadditha, belum diajak ngomong. Orang tuh ngomong dulu, puji, gombal-gombalin. Walaupun kadang-kadang perempuan, Bu, udah tahu dibohongin, tapi kalau digombalin senang bakal gak, Bu, sama suaminya? Senang. Walaupun tahu dia dibohongin. Kamu satu-satunya perempuan yang cantik di dunia, Bu. Jawab yang jujur, laki kalau ngomong begitu, kamu satu-satunya perempuan yang cantik di dunia, bohong apa enggak, Bu? Tapi senang nggak digituin, Bu? Udah tahu dibohongin senang, Pak. Itu ibu-ibu tuh udah tahu dibohongin senang.
Bohong yang dianjurkan tuh bohong yang begitu tuh. Diajak ngomong dulu, walaupun nggak harus bohong, disenengin, diajak ngomong, bicara-bicara yang mesra. Jangan mesra, saya nggak menghalalkan pacaran ya, pacaran haram. Cuman ada orang yang mesranya pas pacaran doang, begitu udah kawin, walah ngomong mesra. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Diajak bicara dulu yang mesra, sampai nyaman ya. Kemudian kata Nabi SAW, termasuk dari kemampuan main asal seruduk aja, wa qabla an yuhadditsaha wa yu'anisaha, sebelum dibuat dia nyaman. Yu'anisaha itu dibuat nyaman, unus itu kan kenyamanan, yu'anisaha dibuat nyaman. Wa yudhaji'aha, intinya sebelum pemanasan main langsung seruduk aja. Orang tuh mohon maaf peluk dulu, cium dulu, dibikin tuh merasa dia betul-betul perempuan yang disayangi, dicintai. Fayaqdi hajatahu minha, akhirnya apa yang terjadi? Gara-gara main seruduk kagak pakai pemanasan, fayaqdi hajatahu minha, si laki-lakinya udah puas menunaikan hajatnya, tapi si perempuannya nggak berhasil menunaikan hajatnya gara-gara lakinya main seruduk. Itu bukan termasuk adab Islam. Adab Islam, suami jangan egois, jangan mau enaknya sendiri. Adab Islam yang diajarkan Rasulullah SAW ya, pemanasan dulu, senengin dulu, mesra-mesraan dulu, bercumbu dulu, baru setelah itu puncaknya bersetubuh. Jelas atau tidak? Nah, kata Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam Mustadnya, la yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah wal yakun bainahuma rasul. Qila wa rasul qala al-qiblatu wal kalam. Kata Rasulullah nih, perhatikan baik-baik Pak Bu, perhatikan baik-baik. La yaqa'anna ahadun 'ala imra'atihi kama taqa'ul bahimah, jangan ampe, kata Nabi, ada laki-laki yang mendatangi istrinya, menyetubuhi istrinya sebagaimana binatang. Jangan sampai begitu. Wal yakun bainahuma rasul, hendaknya ada rasul. Ada rasulnya dari kata-kata risalah, pesan. Hendaknya ada rasul antara keduanya. Jangan sampai kayak binatang main seruduk aja. Rasulullah itu yang pesannya itu seperti apa ya Rasulullah? Al-qiblatu wal kalam. Kata Rasulullah, mohon maaf, ada cium dulu, ada ngobrol-ngobrol dulu, ada mesra-mesraan dulu. Jangan langsung seruduk, jangan main langsung dihantam aja, tapi ada permulaan dulu. Jelas atau tidak? Sekali lagi saya mau tanya, kalau begitu Islam indah atau tidak? Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini Bu, Pak, mohon maaf, ini kalau dilakukan, dijaga, ini menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Ini kalau udah begini nih, yang berantem lupa sama berantemnya, yang ada masalah lupa masalahnya, yang udah mulai renggang jadi rapat lagi. Tapi kalau sekedar dinunaikan hajat doang, seolah-olah nanti pasangannya satu sama lain nggak merasa saling disayangi, cuma jadi alat untuk melampiaskan syahwat. Tapi enggak, Islam ngajarin tuh bagaimana hubungan suami istri bukan sekedar alat melampiaskan syahwat, tapi alat menyalurkan kasih sayang, saling menyalurkan cinta. Yang istri merasa disayang sama suaminya, yang suami juga merasa disayang oleh istri. Alhamdulillah. Saya sebetulnya risih bahas-bahas seperti ini, cuman ini harus dibahas karena ini bagian dari ajaran Islam, karena ini setiap hari dialamin dan Islam ngatur ini. Dan kebetulan bab kitab yang kita ngaji halamannya lagi di sini, jadi mau nggak mau dibahas. Alhamdulillah. Rugi nyesel yang nggak datang nih hari, saudara. Wa minal adabil matlubah, termasuk adab yang diminta oleh Islam. Nih, perhatiin baik-baik lagi zaman sekarang nih, zaman medsos. Perhatiin baik-baik Pak Bu. Terakhir, wa minal adabil matlubah, termasuk adab yang dituntut oleh Islam, an la yatahaddatsa ilan nasi bima yajri bainahu wa baina zawjatihi hala qada'il watar fa innahu mimma la yanbaghi wa la yaliq wa inna hifdhal asrar wajib wa la siyama mithla hadha as-sirr alladhi yata'allaq bi haramil mar'i wa 'irdihi wa huma aqdasul muqaddasat ladaihi ba'da muqawwamatil iman. Ya, termasuk adab yang dituntut oleh Islam apa? Mohon maaf, baik suami atau istri, jangan ngumbar cerita tentang hubungan suami istri di ranjang ke orang lain. Itu termasuk adab tuh.
Jangan diceritain, apalagi kadang-kadang pengantin baru yang norak-norak cerita ke teman-temannya. Hati-hati zaman sekarang, mohon maaf Pak, di medsos berapa banyak orang yang bangga, bahkan bukan lagi bangga terhadap hubungan suami istri, zina diceritain lagi, zina dia lagi ceritain, dicerita hubungan sama suami istri, la haula wala quwata illa billah, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Seorang para istri itu menjadi pakaian penutup bagi aurat suaminya, laki-laki menjadi pakaian penutup bagi aurat istrinya. Jangan diceritain. Dan hati-hati laki-laki, hati-hati, Anda nyeritain Anda lagi berhubungan tentang bagaimana proses hubungan Anda dengan istri Anda, nanti orang yang Anda ceritakan akan berhayal. Hati-hati, jangan Anda polos-polosan, akhirnya suatu saat dia akan membayangkan istri Anda. Makanya dilarang oleh syariat, karena itu berpotensi memicu hal tersebut, saudara. Jangan sampai istri Anda gara-gara Anda nggak bisa jaga mulut menjadi objek yang dibayangkan oleh laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga ibu-ibu perempuan, jangan nyeritain tentang hubungannya sama suaminya diranjang, diceritain ke orang lain, akhirnya nanti suami ibu menjadi objek khayalan perempuan lain. Dijaga. Perempuan itu harus jadi pakaian penutup bagi laki-laki, dan laki-laki harus jadi pakaian penutup bagi perempuan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Jelas ya? Kata Abu Ya, layan bagi ulayalik, hal seperti ini nggak pantas, nggak seyogyanya dilakukan, nggak pantas. Hifdzus sir wajib, menjaga rahasia itu wajib, kata Abu Ya. Karena ini berkaitan dengan harga diri, berkaitan dengan haram, wilayah-wilayah yang terlarang, yang hanya dihalalkan bagi pasangannya, mesti dijaga. Karena kata Abu Ya, inna tasahula fi siyanati hadzal sir burhan ala dha'fil aql wa khubthidh dhamir wa radhalatil khuluq wa ta'ammudil adha lil mar'ah wal hat min karamatiha wa karamati ahliha. Ya, kata Abu Yazid Muhammad, ngegampangin. Ini perhatian, ini khususnya buat suami nih, di sini ini khususnya buat suami, lebih ditekankan lagi, buat istri juga, tapi lebih ditekankan lagi untuk laki-laki. Inna tasahula fi siyanati hadzal sir, ngegampangin dalam menjaga rahasia suami istri di atas ranjang ini ngegampangin seperti ini. Burhanun ala dha'fil aql, ini bukti betapa lemahnya akalnya. Kalau dia berakal nggak bakalan dicerita-cerita. Otak lo kemana? Urusan ranjang diceritain ke orang lain. Bukti, kata Abu Ya, lemah akalnya. Wa khubthid dhamir, bukti bahwasanya hatinya itu bengis, kotor hatinya. Wa radalatil khuluq, bukti betapa bobroknya akhlaknya dia. Wa ta'ammudil adza lil mar'a, dan itu bukti sengaja ngeganggu perempuan, menyakiti perempuan. Wal hat min karamatiha, dan itu menjatuhkan harga diri perempuan. Jangan, dijaga betul. Seenggak-enggaknya tuh kalau ada orang suami atau istri menceritakan tentang hubungannya di atas ranjang, setidak-tidaknya annahu nakatha bi ahdi zawjiyah wa huwa amtanul uhud wa aghladzul mawathiq innahu khiyanatun yaturbu 'alaiha an yahilla syiqaq mahallal wifaq wan nufratu makanal ulfa wal wahsyatu mawdi'al uns. Ya, setidak-tidaknya sekurang-kurangnya itu menceritakan adalah perbuatan khianat terhadap perjanjian suami dengan perjanjian diantaranya apa tadi itu? Hunna libasun lakum wa antum libasun, saling nutup. Itu terbentuk bentuk perjanjian suami istri, saling nutup aurat, saling menjaga. Nah, kalau ada yang cerita-cerita berarti dia sedang berkhianat. Na'udzubillah min na'am. Walima lahu min 'azimid dharar, saya enggak terjemahkan satu-satu karena sudah siang. Walima lahu min 'azimid dharar ja'a syar'u bi tahrimihi wa dhammi man yaf'aluhu, karena saking besarnya madarat hal tersebut maka syariat mengharamkan suami atau istri menceritakan tentang hubungan ranjangnya kepada orang lain, dosa. Wa dhammi man yaf'aluhu, dan orang yang melakukan tersebut dicela oleh syariat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud, Rasulullah SAW cerita, nih hati-hati nih, perhatikan baik-baik, suami istri dimanapun anda berada, yang hadir di tempat ini atau yang menyaksikan melalui media sosial, jangan ngumbar tentang hubungan ranjang suami istri. Apa kata Rasulullah?
inna min syarrin nasi 'indallah manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilayhi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah min dzalik, inna min syarrin nas 'indallah manzilatan yaumal qiyamah, termasuk orang yang terburuk nanti kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat. Min syarrin nas, termasuk orang yang terburuk kedudukannya di sisi Allah yaumal qiyamah. Siapa itu? Ar-rajula yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilayhi, perempuan yang berhubungan dengan laki-laki yang berhubungan dengan istrinya, atau perempuan yang berhubungan dengan suaminya. Thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibih, kemudian salah satu dari keduanya mengumbar rahasia pasangannya. La ilaha illallah. Apa ancamannya dari Nabi? Termasuk orang yang terburuk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah. Kenapa buruk kedudukannya? Karena akhlaknya jelek. Kan Nabi mengatakan, inna aqrabakum minni manzilatan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat nanti kedudukannya di hari kiamat siapa? Di hari kiamat yang akhlaknya paling bagus. Nah, maka berarti yang paling jauh siapa? Akhlaknya paling jelek. Di antara kejelekan akhlak ini nih, makanya Nabi mengatakan buruk banget kedudukannya di hari kiamat orang yang ngumbar tentang hubungan ranjang suami istri. Na'udzubillah min. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf ya, ini terjadi di sebagian orang. Ngumbar aja nggak boleh, apalagi ngerekam, walaupun laki bini. Hati-hati, jangan iseng-iseng main kamera lagi berduaan sama istri, diranjang, di foto, padahal suaminya aurat terbuka, istrinya aurat terbuka, walaupun nyimpen sendiri. Siapa yang jamin Bapak Ibu HP-nya nggak hilang? Siapa yang jamin nggak dihack HP-nya? Siapa yang jamin suatu saat HP-nya udah dijual, data dihapus, bisa dikembalikan? Datang dihapus tuh bisa dikembalikan Pak. Mohon maaf, berapa banyak kasus saya dengar dari orang, berapa banyak kasus ada orang tersebar video porno dengan pasangannya, bukan dia nyebar, gara-gara dia nyimpen di HP-nya, kehack lah, HP-nya dihack, datanya dibobol lah, HP-nya hilang lah, datanya udah dihapus dibalikin lagi lah. Banyak orang jahat Pak Bu, hati-hati. Maka jangan pakai main-main dah. Laki bini lagi berduaan pakai pakaian terbuka di tempat tidur, pakai foto, lu kan bisa ngeliat, ngapain pakai foto? Jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Termasuk suami istri yang tinggal jarak jauh, saya nggak bilang nggak boleh. Dia mau ngirim, saling ngirim foto-foto yang aurat terbuka juga halal bagi dia buat ngelihat aurat terbuka. Cuman siapa yang jamin data itu nggak keluar di tengah zaman yang bahaya digital seperti ini? Siapa yang jamin data itu nggak keluar? Dan yang kedua, kalau lagi jarak jauh, tahu-tahu dengan melihat seperti itu malah bangkit syahwatnya, malah lebih bahaya. Akhirnya ngelakuin dosa ujung-ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas atau tidak? Jadi ini Nabi bicara soal jangan sampai omongan keluar. Omongan aja nggak boleh keluar, apalagi gambar. Omongan aja nggak boleh keluar, apalagi sampai video. Na'udzubillah min. Nah, kadang-kadang ada yang iseng mau foto di atas ranjang sama bininya berduaan, lagi pakaian terbuka dan lain sebagainya, pakaian yang kekurangan bahan. Ngapain pakai foto-foto? Lu kan bisa melototin sampai puas. Nggak usah pakai foto-foto. Jelas apa kagak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Warawal Imam Ahmad, terakhir, hadis terakhir, An Asma binti Yazid, dari Sayyidatuna Asma binti Yazid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annaha kanat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rijal wan nisa wa rijal. An Asma binti Yazid annaha kanat inda Rasulillah war rijal wan nisa qu'udun indah. Ya, ketika itu Asma binti Yazid duduk dekat Rasulullah di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war rijal wan nisa qu'udun indah, dan di situ ada laki-laki dan perempuan di majelisnya Rasulullah. Faqala la'alla rajulan yaqul ma fa'alahu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha fa arimal qaum ay sakatu faqultu wallahi ya Rasulullah innahum la yaf'alun wa innahun la yaf'alna qala fala taf'alu fa innama mathalu dhalika mathalu syaitan laqiya syaitana faghashiha wan nas yanzurun.
Jadi kata Sayyidatuna Asma, ketika itu Rasulullah duduk, ada laki-laki, ada perempuan. Rasulullah bilang, ya, jangan-jangan, kata Nabi, jangan-jangan ada suami yang cerita apa yang dia lakuin sama bininya diceritain ke orang lain. Jangan-jangan ada bini yang cerita-cerita sama orang lain apa yang dilakuin sama suaminya. Jangan-jangan, kata Nabi. Itu kata Sayyidatuna Asma, sakatal qaum. Itu semua yang hadir diem. Kok tahu Nabi ngomong begini nih, diem, semua yang hadir diem. Akhirnya Asma mengatakan, wallah ya Rasulullah, innahum la yaf'alun dzalik wa innahum la yaf'alna. Iya ya Rasulullah, emang begitu tuh ya Rasulullah. Ada laki-laki yang begitu, ada perempuan yang begitu cerita-cerita ya Rasulullah. Emang benar tuh ya Rasulullah, ada yang begitu tuh ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'alu, jangan kalian lakuin dong, kata Nabi. Jangan yang laki cerita sama orang tentang hubungan sama istrinya, jangan yang perempuan cerita sama orang tentang hubungan sama suaminya. Kata Nabi, jangan. Fa inna ma mathalu dzalik, orang yang ngelakuin begitu tuh, yang cerita-cerita tentang hubungan sama suami sama istrinya, itu mathalu syaitan laqiya syaitana faghasyiha wan nas yadurun. Itu ibarat kata setan lagi bersetubuh sama setan perempuan, setan laki lagi bersetubuh sama setan perempuan, terus ditontonin sama orang. Itu perumpamaannya, kata Nabi. Itu laki bini yang cerita-cerita tentang hubungan ranjangnya ke orang lain, itu kata Rasulullah ibarat setan laki sama setan perempuan lagi bersetubuh kemudian ditontonin sama orang. Na'udzubillah min. Jelas atau tidak? Faham? Nah, jadi jaga kehormatan. Ini saja pembahasan kita hari ini, dan itulah adab-adab hubungan daripada suami dan istri. Mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang berakhlak dan beradab, insyaallah. Jadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi rumah tangga yang betul-betul mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, dan rumah tangga yang bisa meniru rumah tangganya Rasulullah dan mendapatkan keberkahan rumah tangganya Rasulullah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya insyaallah, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sedang sumpek hatinya, sedang sulit Allah senangkan hatinya insyaallah, yang belum nikah Allah kasih jodoh yang saleh salehah, yang udah nikah Allah berikan dzurriyyah yang mubarakah. Ala hadhihi niyyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sirril Fatihah.